pertengahan April 2021, pemerintah Indonesia telah berhasil melaksanakan vaksin massal COVID-19 hingga 12,7 juta jiwa. Pemerintah menargetkan akhir tahun 2021 Indonesia mampu melakukan vaksinasi 70 juta warganya dari 181,5 juta penduduk Indonesia yang wajib vaksin. Besarnya kebutuhan vaksin Indonesia di saat kebutuhan vaksin dunia membuat banyak pihak ketar-ketir. Target membentuk herd immunity dengan memvaksin 181,5 juta jiwa tak dapat terpenuhi. Hal tersebutlah yang membuat sejumlah ilmuwan di Indonesia berlomba-lomba membuat vaksin buatan anak negeri. Nama vaksin Nusantara dan Merah Putih mencuat akhir-akhir ini. Vaksin Nusantara digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Sedangkan vaksin Merah Putih dikembangkan oleh tim peneliti Universitas Airlangga. Meski demikian, kehadiran vaksin yang diklaim buatan anak negeri ini masih menuai kontroversi. Di tengah maraknya sejumlah tokoh secara terbuka mendukung perkembangan vaksin buatan Indonesia, namun tak sedikit yang mempertanyakan akurasi dan meyakini vaksin Nusantara serta Merah Putih benar-benar hasil buatan anak negeri. Akankah vaksin Nusantara dan Merah Putih diproduksi secara massal? Tim TV One mengabarkan. Iya, pemirsa, kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2004-2009 Ibu Siti Fadila Supari yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti. Apa kabar Ibu, sehat? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat, alhamdulillah. Senang sekali, terima kasih Ibu atas waktunya sudah mau bergabung sama kami pagi-pagi ya. Iya, Ibu, pagi-pagi. Biasanya masih tidur ya. Diganggu sedikit. Ibu, berarti mengenai vaksin Nusantara, Ibu beberapa waktu lalu sudah memberikan sampel darah sebagai rangkaian proses vaksinasi Nusantara. Seperti apa Bu, boleh diceritakan? Ya, saya kan dokter ya. Sebagai dan saya ini lebih banyak riset daripada dokter saya sendiri. Jadi saya itu dari dunia memapris sebelum jadi Menteri Kesehatan. Dan kemudian saya ini sudah tua dan mempunyai komorbid. Dan saya menganalisa saya tidak cocok dengan semua vaksin yang ada sekarang. Kemarin ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer dan sebagainya. Dan saya mencermati banget, komorbid saya itu tidak bersahabat dengan vaksin. Komorbidnya apa Ibu kalau boleh tahu? Ya, saya nggak akan sebutkan di sini karena itu nama penyakit saya, tapi yang sudah bukan kanker. Nah, kemudian saya sangat surprise mendapatkan kabar bahwa Dr. Terawan mempunyai ide seperti itu. Jadi itu inisiatornya adalah Dr. Terawan. Saya kenal beliau sudah berapa tahun ya, kira-kira 15 tahun yang lalu lah. Waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, beliau itu masih mayor. Dan beliau adalah peneliti yang sangat saya kenal, yang sangat dekat lah sama saya. Nah, saya tahu persis beliau itu. Nah, begitu dia punya ide seperti itu, yang tersirat dalam hati saya cuma, aduh ini adalah solusi untuk saya. Untuk orang-orang yang seperti saya, yang umurnya seperti saya, yang mempunyai komorbid yang lumayan, maksudnya komorbid yang tidak bersahabat dengan yang vaksin yang ada. Jadi dalam batin saya cuma begitu, sehingga pada waktu saya melihat bahwa Pak Sudi menjadi peserta uji klinik, kemudian ada Pak Ical, orang-orang yang saya kenal. Kalau gitu terus saya telepon dengan Terawan. Aku ikut dong. Kalau mau ikut bagaimana? Batin saya, apakah saya bisa masuk inclusion criteria atau jangan-jangan saya termasuk exclusion criteria gitu. Dan ternyata beliau sangat sangat senang sekali saya mau ikut, dan kemudian datanglah saya ke sana. Jadi suatu reasoning yang sangat pribadi dan
Saya tidak melihat apa-apa kecuali saya ingin mengikuti uji klinik tersebut agar saya bisa merasakan dinamikanya dan kemudian tahu hasilnya seperti apa. Karena ini sangat membanggakan, at least saya ya, mungkin bukan orang banyak, tapi saya sangat bangga dengan andaikan vaksin itu betul-betul berhasil atau bisa terbukti bahwa seperti apa yang kita harapkan. Ya. Ibu Siti, tadi alasannya cukup personal sekali, tapi kalau dilihat kan di satu sisi BPOM kemarin ya Ibu ya sempat tidak memberikan lampu hijau Ibu untuk kelanjutan uji klinis tahap kedua. Seperti apa Bu? Memang Badan POM itu adalah lembaga negara yang berwenang dalam hal tersebut. Ya memang berwenang begini loh, kaidahnya harus begini-begini. Nah, saya kira peneliti ya memang harus mengikuti itu, dan saya kira Dr. Doni itu, kalau kemarin saya dengerin pada waktu briefing, dia menerangkan bahwa dia telah mengikuti kaidah-kaidah yang diusulkan oleh Badan POM gitu. Ya, tapi nampaknya BPOM kemudian hasil analisisnya kemarin menyatakan bahwa tidak sepenuhnya atau tidak meyakinkan untuk menghasilkan antibodi. Sedangkan juga ada baru-baru ini Bu, ratusan tokoh mendukung Badan POM juga menyatakan bahwa sebenarnya setiap penelitian vaksin ini perlu diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas atau wewenangnya untuk memastikan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini BPOM gitu. Saya tidak menyangka wewenang Badan POM. Tapi kalau suatu penelitian akan mendapat approve untuk diedarkan di masyarakat atau resmi, akan diresmikan, memang mendaftar di Badan POM. Saya juga pernah uji klinik satu obatnya obat hipertensi yang dari herbal gitu, dari seledri dan kumis kucing. Yang ekstraknya kita campur, dan kemudian saya lakukan uji klinik multi-center di seluruh Indonesia. Dan kemudian setelah selesai, kemudian saya laporkan ke Badan POM. Setelah selesai ada hasilnya, saya laporkan ke Badan POM dan diuji lagi di Badan POM, kemudian saya lulus. Nah memang uji klinik seharusnya seperti itu. Tapi pada waktu meneliti aja, nanti kalau pada waktu mau meng-approve bahwa ini penelitian ada official dan terbukti, nah itu memang harus ke Badan POM. Tapi saya nggak tahu ya aturannya baru kok. Dulu saya sebelum jadi menteri, saya pernah mendapat approval dari Badan POM untuk penelitian saya, uji klinik saya tentang obat tekanan darah tinggi yang dari herbal itu. Jadi, ya, baik Bu Siti, Badan POM mengatakan bahwa masih ada belum mengeluarkan izin karena ada kekurangan-kekurangan. Apakah nanti jika kekurangan-kekurangan ini bisa dipenuhi, uji klinis bisa dilanjutkan? Nanti saya mau tanya ke Bu Siti ini seperti apa. Namun usai jeda Bu, kita akan berbincang lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.